Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang akan melakukan sebuah ritual atas saran seseorang. Ritual ini mereka lakukan demi menemukan anak mereka yang hilang yang sudah berhari-hari menghilang di sekitaran sebuah waduk. Setelah mereka mengucapkan mantranya, boneka Jailangkung yang mereka pegang bergerak sendiri. Hal itu diikuti dengan suara anak mereka yang lirih memanggil kedua orang tuanya. Dimas pun menghampiri asal suaranya, dan tanpa diduga, kepala Dimas dipelintir oleh sesosok makhluk di balik kegelapan. Dan 1 tahun pun berlalu. Scene beralih kepada sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, tapi perjalanan mereka terganggu karena ban mobil yang mereka kendarai bocor. Saat mengganti ban, Sandra sang istri sedikit berkeluh kesah kepada sang suami karena sikap Niki si anak sulung yang masih saja dingin kepada dirinya. Lalu Kinan menghampiri mereka untuk mengajak ayahnya mampir sejenak di tepi waduk untuk mengambil beberapa foto. Dan setelah selesai mengganti ban, si ayah menuruti keinginan Kinan sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Di saat Kinan dan ibunya turun dari mobil, Andrian pun mempertanyakan sikap Niki yang masih saja dingin kepada ibu sambungnya. Dirinya berharap Niki bisa lebih perhatian dan respek kepada ibunya itu yang kini sedang hamil besar. Lalu Andrian menyuruh Niki untuk menemani Kinan yang sedang asik bersuap foto. Kinan terus menyusuri tempat ini untuk mencari tempat yang lebih bagus, hingga ia memasuki sebuah hutan untuk menuju ke tepi waduk yang ada di seberang. Niki memperingatkan adiknya itu agar berhati-hati dan jangan terlalu dekat dengan bibir waduk. Dan ia meminta kepadanya untuk jangan pergi kemana-mana sementara dirinya akan ke toilet dulu. Sesaat setelah Niki pergi, Kinan dikagetkan oleh seseorang yang tiba-tiba muncul dari dalam waduk. Kelihatannya lelaki ini sedang mencari botol bekas di pinggiran waduk. Kemudian ia bertanya kepada Kinan dengan siapa Kinan datang ke sini. Selain itu, ia menyuruh Kinan untuk segera kembali kepada kedua orang tuanya karena hari akan gelap. Kinan pun langsung pergi dari sana. Sialnya, Kinan tersesat saat menuju ke parkiran. Ia mulai panik, ditambah lagi ia menemukan sebuah boneka Jailangkung yang tiba-tiba Kinan diseret oleh sesuatu. Kembali ke Niki, ia mulai kesal. Selain di sana tidak ada sinyal, si Kinan juga tak kunjung menyusul dirinya. Dengan terpaksa Niki kembali ke bibir waduk, namun Kinan tidak ada di sana. Lalu Niki kembali ke parkiran untuk menanyakan apakah Kinan sudah kembali. Mengetahui Kinan tidak ada, mereka semua menjadi panik. Dengan segera Andrian dan Niki langsung mencari Kinan yang tiba-tiba menghilang. Dirasa butuh bantuan polisi, Andrian meminta Papol untuk mencari putranya itu. Sandra begitu gelisah dan menyalahkan Niki kenapa Niki tega meninggalkan adiknya di tempat seperti ini seorang diri. Di saat Andrian sedang menenangkan Niki, salah seorang polisi yang bernama Majid menghampiri mereka. Ia mengatakan turut berbelasungkawa yang menjadi pertanyaan bagi Andrian, kenapa beliau berucap seperti itu. Padahal Kinan hanya menghilang dan tidak meninggal. Ditambah lagi Pak Pol ini tidak mencari Kinan di tempat ia menghilang. Ia malah mencari di tempat yang berseberangan. Dikarenakan cuacanya semakin memburuk dan malam semakin larut, Pak Pol menawarkan Andrian dan keluarga untuk beristirahat di rumah dinasnya. Andrian pun menerima tawaran itu karena ia tidak tega melihat kondisi istrinya. Setibanya di rumah dinas, di sana ada Faisal, keponakannya Majid. Ia membantu Majid untuk menyiapkan kamar bagi tamunya. Dan Majid menyuruh Andrian untuk beristirahat sementara anggotanya akan terus mencari. Jika ada apa-apa, mereka akan langsung menghubungi mereka. Ketika sedang tidur, Sandra dikagetkan dengan sosok mirip Kinan yang membuatnya takut. Singkatnya, pagi pun terang. Sandra, Niki, dan Faisal ikut mencari Kinan ke dalam hutan. Setelah cukup lama mencari, mereka menemukan sebuah rumah yang kebetulan air yang dibawa mereka sudah habis. Jadi mereka berniat akan meminta air kepada yang punya rumah dan menumpang istirahat sejenak. Ternyata si ibu yang punya rumah sudah mendengar tentang hilangnya Kinan. Dan dikarenakan cuaca mendung, Faisal berpendapat bagaimana kalau dirinya dan Niki mengambil mobil. Sementara Sandra menunggu di sini dan akan mereka jemput. Lalu di dalam perjalanan menuju parkiran, Niki mendapat sinyal dan bisa melacak HP Kinan lewat sebuah aplikasi. Ia pun menyusuri arah dari aplikasi itu dan membawanya ke tempat Kinan menghilang. Di sana Niki menemukan boneka Jailangkung yang sama dengan yang ditemukan Kinan. Ia pun membawa bonekanya, siapa tahu bisa menjadi petunjuk untuk Papol untuk mencari Kinan.
Tiba-tiba ada suara yang keluar dari dalam sebuah lubang. Niki rasa mungkin HP Kinan jatuh ke dalam lubang itu. Di saat Niki memasukkan tangannya, tiba-tiba saja ada yang menarik tangan Niki. Sontak saja hal itu membuat Niki dan Faisal lari terbirit-birit. Di tengah perjalanannya mereka berpapasan dengan Andrian dan mereka tidak menjelaskan apa yang baru saja mereka alami. Singkatnya, ketika malam tiba, Andrian menanyakan perkembangan tentang kasus hilangnya Kinan dan Majid pun memberitahukan kalau kasus hilangnya anak di daerah ini berbeda dengan kasus anak hilang yang pernah ia tangani di tempat yang lain. Menurutnya, jika di sini ada dua pola. Pola yang pertama, anak hilang ketika matahari terbenam, dan pola kedua, ketika ada anak yang hilang sebelumnya tahu-tahu ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Sementara itu di tempat lain, akibat pegangan tadi meninggalkan bekas di tangan Niki. Lalu teman Faisal yang bernama Rama menghubungi. Setelah Faisal memberitahukan apa yang sudah terjadi kepada Rama mewanti-wanti Faisal agar jangan pernah memainkan jai langkung yang Faisal temukan. Faisal pun memberitahukan Niki kalau menurut warga sekitar, daerah di sekitar waduk memanglah angker dan banyak anak-anak yang hilang. Beralih ke Sandra, ia terbangun dari tidurnya hampir tepat tengah malam. Tiba-tiba saja listrik di tempat itu padam. Sandra sempat mengeceknya namun listriknya tidak mau menyala. Lalu perhatiannya teralihkan dengan suara derit pintu dari kamar yang ditempati Niki. Sandra pun mengeceknya dan di sana ada Niki yang sedang tertidur pulas. Tiba-tiba Sandra menerima telepon dari Niki dan ternyata Niki belum pulang dan ia sedang dalam perjalanan menuju ke rumah. Seketika saja suasana menjadi mencekam. Sandra yang sedang ketakutan, ia dibuat keheranan dengan munculnya sosok mirip Kinan di kamar mandi. Kemudian muncul sosok menyeramkan yang membuat Sandra jatuh pingsan. Ketika Sandra tersadar, ia sudah dikerumuni oleh suami dan yang lainnya. Sandra pun memberitahukan kalau ia melihat Kinan di kamar mandi dan Andrian rasa mungkin Sandra kecapean yang membuatnya halu. Pagi pun terang, pencarian kembali dilanjutkan. Ibu Saijah sempat menghampiri Sandra untuk menawarkan barang dagangannya. Sementara Andrian dan Majid akan menuju ke rumah salah satu warga. Di sisi lain, Niki sedang melihat-lihat berkas kasus anak hilang yang berhasil ditemukan. Dan menurut Faisal, kejadian yang aneh yang menimpa Niki dan ibunya mungkin ada hubungannya dengan jai langkung yang Niki bawa. Setelah dilihat-lihat anak-anak yang hilang, mereka ditemukan dengan kondisi mayat yang sama. Beralih kepada Majid, ia menginterogasi seorang lelaki waktu itu. Ia berprofesi sebagai pemulung dan ia bernama Sarno. Sarno mengaku bahwa waktu itu ia bertemu dengan Kinan di dermaga. Dirinya sempat mengobrol dengan Kinan dan menyuruhnya untuk segera pulang karena hari akan gelap. Dan Andrian yang sedang melihat-lihat sekitar, ia melihat ada jaket Kinan di sini. Hal itu membuat Andrian marah kepada Sarno dan mempertanyakan kenapa bisa jaket anaknya berada di tempat ini. Keadaan pun mulai kacau ketika Sarno mencoba melarikan diri. Dengan terpaksa, Majid menembak kaki Sarno agar ia tidak melawan. Lalu Majid mendapat kabar kalau anggotanya yang lain menemukan sebuah mayat. Singkatnya, setibanya di puskesmas, rupanya jenazah yang ditemukan adalah jenazah seorang perempuan. Andrian dan keluarga pun bisa bernapas dengan lega dan masih mempunyai harapan untuk menemukan Kinan hidup-hidup. Sekarang Majid akan mencari tahu apakah jenazah ini ada hubungannya dengan kasus ini atau tidak. Karena mungkin jenazah ini adalah anak perempuan yang hilang tahun lalu di tempat yang sama. Tanpa sepengetahuan yang lain, Niki mengecek si jenazah dan ternyata benar anak ini adalah anak yang hilang tahun lalu. Tiba-tiba Niki mendengar suara Kinan memanggil-manggil, yang ternyata suara itu berasal dari si mayat. Di saat Niki sedang ketakutan, Faisal datang menghampiri. Dan ia semakin yakin kalau teror yang sedang terjadi karena jai langkung yang dibawa oleh Niki. Beralih ke tempat lain, Sandra menemui Mas Saijah untuk menitipkan makanan kesukaan Kinan. Siapa tahu nanti Kinan lewat sini dan kelaparan, maka Mas Saijah bisa memberikan makanan ini. Serta ia bisa mengabari Sandra. Saat Sandra akan kembali pulang, tiba-tiba perutnya terasa sakit. Dan Mas Saijah menyuruh Sandra untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Kembali ke Niki, ia dan Faisal mengecek barang anak-anak yang hilang di kantor Pak Majid. Setelah dilihat-lihat ada potongan boneka jai langkung yang sama dengan yang ditemukan oleh Niki. Selain itu mereka baru tahu kalau ada secari kertas terselip di kepala si boneka. Faisal teringat tentang info yang didapat dari Rama.
Mungkin tulisan ini adalah mantra untuk melakukan ritual Jailangkung. Dan Niki meyakini kalau semua ini ada hubungannya dengan menghilangnya Kinan. Tiba-tiba Pak Pol datang membawa begal yang tertangkap basah. Pak Pol pun menyuruh Faisal untuk menjaganya sebentar. Beralih ke Sandra, ia bertanya tentang keluarga Mas Saijah. Mas Saijah menjawab kalau ia hanya tinggal berdua saja dengan putrinya. Lalu Mas Saijah pergi ke kamar untuk mengecek putrinya itu. Tak berselang lama Mas Saijah kembali dan memberitahukan kalau putrinya tidak ingin ikut makan bersama mereka. Mas Saijah sedikit bercerita tentang putrinya ini dan ia bernama Inggi. Inggi selalu menjadi korban buli anak-anak tetangga. Sementara itu Faisal malah berseteru dengan si begal yang mencoba mengganggu Niki. Dan samar-samar Sandra mendengar suara Kinan dari dalam kamar Inggi. Lalu Jailangkung yang ada di hadapan Niki berdiri sendiri. Mereka menjadi ketakutan dan tiba-tiba muncul portal dunia lain. Niki yang mendengar suara Kinan di dalam portal itu, ia memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Sementara Faisal, ia terlambat untuk menyusul Niki. Di sisi lain, Sarna terus dipaksa untuk memberitahukan di mana Kinan berada. Sarna terus berdalih kalau ia tidak menculiknya dan makhluk lainlah yang membawa Kinan pergi. Di dalam dunia lain, Niki dan si begal merasa kebingungan ada di mana mereka. Lalu Mas Saijah masuk ke dalam kamar dan Sandra yang kebingungan sekaligus ketakutan, ia membekali diri dengan pisau sebelum menyusul Mas Saijah. Sementara itu Andrian hampir saja membunuh Sarno yang tetap kekeh kalau Kinan dibawa oleh makhluk lain. Tiba-tiba Andrian mendengar Kinan memanggil kakaknya, sontak saja Andrian pun langsung berlari menuju arah suara itu. Di tempat lain Sandra terkejut melihat ada mayat dengan postur tubuh tinggi menjulang yang sedang disisiri oleh Mas Saijah. Dan ternyata itu adalah jasad Inggi yang sudah meninggal tapi masih disimpan oleh Mas Saijah. Si Inggi ini mempunyai kelainan yang membuatnya selalu dibuli oleh teman-temannya. Hingga pada sewaktu-waktu ia depresi dan Inggi mengakhiri hidupnya di waduk. Mas Saijah yang tidak rela, ia membawa jasad Inggi yang sudah tidak bernyawa ke rumah dan melapor ke polisi kalau anaknya telah hilang. Lalu Mas Saijah mendatangi orang pintar yaitu si Sarno untuk membantu dirinya agar bisa bersama Inggi. Kemudian Sarno memberikan Jailangkung yang membuat Mas Saijah bisa bertemu Inggi tapi hanya waktu gelap saja. Dikarenakan Inggi selalu meminta teman, akhirnya Mas Saijah menjebak anak di kala menjelang maghrib untuk menemani Inggi bermain. Sandra yang keder mengetahui kelakuan si emak, ia menelepon Kinan dan Faisalah yang menjawabnya. Tanpa basa-basi, Sandra menyuruh Faisal untuk segera menemuinya di rumah Maijah. Di saat bersamaan, Niki tiba di rumah Mas Saijah. Ia mendengar pembicaraan ibu dan si emak. Selain itu, di sana juga ada jasad anak-anak yang pernah hilang. Kini Kinan berhasil ditemukan dengan kondisi baik-baik saja, tapi di sini Kinan tidak bisa melihat. Lalu di saat mereka akan pergi, si begal dibunuh oleh sosok yang menyeramkan. Niki dan Kinan yang ketakutan, mereka berlari ke dalam rumah. Di sana ada boneka Jailangkung. Dengan segera Niki mengambil kertas di dalam boneka itu dan membaca mantranya sambil berharap bisa kembali ke dunia nyata. Dan benar saja, Niki dan Kinan bisa kembali ke dunia mereka. Sandra yang mengetahuinya sangat bahagia melihat putranya kembali. Selain itu, Kinan kembali mendapat penglihatannya. Lalu hantu Inggi muncul dan menangkap Kinan. Dengan segera, Niki langsung menancapkan Jailangkung di kepala si hantu. Karena hal ini si hantu pun menghilang. Sementara Mas Saijah menjadi geram, ia menyerang Niki beserta Sandra dengan pisau. Kinan juga tak luput mendapat serangan. Di saat Sandra dalam bahaya, Faisal datang dan memukul si emak hingga pingsan. Kemudian mereka bergegas pergi dari sana. Tapi sialnya, sebelum mobil yang mereka kendarai melaju, si emak keburu datang dan masuk ke dalam mobil lalu berusaha melukai mereka semua. Kinan berusaha melawan, sementara Faisal ia langsung memacu mobilnya hingga pada akhirnya si emak mati karena kepalanya kesabet tiang. Singkatnya, pagi pun tiba. Sandra memberitahukan Pak Pol apa yang telah terjadi. Setelah berpamitan, keluarga Niki akan kembali melanjutkan perjalanan mereka yang sempat tertunda. Dan di sisi lain, Sarno si orang pintar sedang memantau sambil melakukan sebuah ritual. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.